Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Tantia Pretika Silvan dan teman saya Siti Latifatul Munawwarah dan Gunawan Kusati. Kami akan menjelaskan mengenai materi dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah sejatinya merupakan implementasi dari ajaran-ajaran agama Islam untuk mengelola kekayaan pada masa produktif, untuk digunakan pada masa kekurangan atau memperhatikan apa yang sudah diperbuat untuk hari esok, dan untuk digunakan sebaik-baiknya di masa muda sebelum datangnya masa tua. Namun, dana pensiun yang berkembang di masyarakat kebanyakan adalah berdasarkan sistem konvensional yang masih diperhitungkan menggunakan sistem bunga, baik dalam investasi dana pensiun yang terkumpul maupun dalam pengembalian kepada karyawannya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah di Indonesia sudah memiliki dana pensiun yang berdasarkan sistem syariah? Nah, di sini akan dijelaskan mengenai pengertian, perkembangan dana pensiun di Indonesia, tujuan dan fungsi dana pensiun, jenis-jenis dana pensiun, dan mekanisme dana pensiun lembaga keuangan syariah. Untuk yang pertama adalah pengertian. Di sini ada yang tahu mengenai apa itu pensiun dan dana pensiun? Ya, benar. Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki masa pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan di awal. Uang pensiun merupakan sejumlah uang yang dibayarkan kepada seseorang pekerja yang telah pensiun disebabkan karena usia tua atau ketidakmampuan lagi untuk bekerja. Dana pensiun merupakan kontribusi berskala dan dari individu, pegawai, dan majikan dalam hubungannya dengan rencana pensiun dan membayarkannya kepada ahli waris individu yang pensiun. Dasar hukum lembaga dana pensiun di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang dana pensiun pemberi kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang dana pensiun lembaga keuangan, serta di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang berisikan tentang sistem jaminan sosial nasional. Dalam undang-undang ini berisikan upaya mewujudkan kesejahteraan dengan cara memberantas kemiskinan. Diupayakan dengan mewujudkan rasa aman bagi setiap penduduk Indonesia sejak lahir hingga ke liang kubur. Dana pensiun berbentuk program perlindungan sosial di bidang kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Sebelum undang-undang tersebut lahir, di masyarakat telah berkembang suatu bentuk tabungan, yaitu dana pensiun serta tabungan hari tua, yang dibentuk oleh banyak perusahaan baik swasta maupun oleh pemerintah. Yang selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang perkembangan dana pensiun di Indonesia. Ketika itu, program dengan penumpukan dana diselenggarakan oleh perusahaan atau pemberi kerja berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang merupakan ketentuan untuk pelaksanaan pasal 161 SKUHP Perdata yang isinya sebagai pelaksanaan penghimpunan dana melalui Arbeidsfondsordonnetsie. Ini banyak pemberi kerja yang mengambil bentuk yayasan sebagai wadah perhimpunan dana yang dikenal sebagai yayasan dana pensiun. Seiring kecenderungan iklim investasi pada dana pensiun berubah pada tahapan-tahapan yang lebih baik, diperkirakan pengelola dana pensiun akan mengalihkan investasinya pada instrumen investasi seperti obligasi, saham, dan reksadana agar melihat return yang lebih besar. Dari situ lahirlah dana pensiun syariah bersamaan berkembangnya lembaga keuangan syariah yang semakin pesat perbedaannya. Dengan adanya pertumbuhan lembaga keuangan syariah, secara lambat tapi pasti juga akan mendorong perkembangan dana pensiun syariah.
Yang selanjutnya ada tujuan dan fungsi dana pensiun. Fungsinya adalah satu, kewajiban moral bagi perusahaan kepada karyawan di masa yang akan mendatang agar merasa lebih aman. Yang diberikan kepada karyawan yang sudah tidak produktif lagi. Loyalitas karyawan diharapkan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan serta meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Itu tujuan pertama. Dan yang kedua adalah rasa aman bagi karyawan terhadap masa yang akan datang, karena kalau sudah pensiun kan tidak bekerja lagi. Kompensasinya lebih baik, yaitu karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti kerja. Dan adapun fungsi pensiun menurut Kadarisman dari dan Sari Wahyuni antara lain sebagai berikut. 1. Pensiun yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta berhasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama. Yang kedua, tabungan yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Dan yang ketiga, asuransi yaitu peserta yang meninggal dunia atau catat sebelum mencapai usia yang dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Sekian dari saya. Jadi jenis-jenis dana pensiun itu ada dua. Satu, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK adalah unit organisasi dalam suatu perusahaan yang khusus menangani dana pensiun bagi karyawannya. DPPK dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan untuk menyelenggarakan program pensiun. Pendirian dan penyelenggaraan program pensiun melalui dana pensiun oleh pemberi kerja sifatnya tidak wajib. Ini DPPK ini sifatnya tidak wajib, alias itu dari PT yang ECV atau yang alias aliansinya itu tidak besar. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan DPLK menurut UU nomor 11 tahun 1992 pasar 1 butir 4 mengatakan bahwa dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan. Yang dana pensiun lembaga keuangan DPLK ini sifatnya wajib, karena itu instansi atau PT yang udah besar, berarti itu wajib ada dana pensiunnya. Selanjutnya, menurut ketentuan di atas, program pensiun yang dapat dijalankan adalah adapun programnya dari pensiun itu ada dua, itu satu program pensiun manfaat pasti atau PPMP, yang dua program pensiun iuran pasti atau PPIP. Yang manfaat pasti ini pensiun. Selanjutnya, yang
Mekanisme dana pensiun lembaga keuangan syariah. Dana pensiun syariah atau dana pensiun lembaga keuangan itu merupakan satu jenis dana pensiun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK di beberapa bank dan asuransi syariah. Salah satu di antaranya adalah dana pensiun bank muamalat. Jadi yang DPLK itu secara terbatas, yang DPKK itu masih di Indonesia itu masih kurang menyeluruh. Dalam DPLK ini prosedur yang harus dijalankan yaitu umumnya ada syaratnya kan. 1. Peserta merupakan perorangan atau badan usaha usia minimal 18 tahun atau telah menikah. Yang kedua, mengisi formulir pendaftaran kepesertaan DPLK syariah iuran bulanan dengan minimum jumlah tertentu, misalnya Rp 100.000 per bulan. Kita sebelum masuk kerja kan emang menulis formulir untuk mengikuti dana pensiun itu satu bulannya 100.000 bisa, 200.000 bisa, dan terserah kita sih sebenarnya. Pasti ada pilihan-pilihannya. Yang ketiga, menyerahkan fotokopi kartu identitas diri dan keluarga. Yang keempat, membayar biaya pendaftaran. Yang kelima, membayar iuran tambahan berupa premi bagi peserta program dana pensiun plus asuransi jiwa, serta memenuhi semua akad yang ditetapkan oleh DPLK syariah. Selanjutnya, para peserta DPLK syariah memiliki beberapa hak antara lain. 1. Menetapkan sendiri usia pensiun. Umumnya usia pensiun itu usia 45 hingga 65 tahun. Yang kedua, bebas menentukan pilihan atau perubahan jenis investasi. 3. Melakukan penarikan sejumlah iuran tertentu selama masa kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, menunjuk dan mengganti pihak yang ditunjuk sebagai ahli warisnya. Kita kan tidak tahu umur seseorang itu ada berapa. Ada formulir itu, kita dalam pengisian formulir itu kita pasti ada tertulis di situ ada ahli waris yang menerima pensiun kita sebelum kita meninggal. Yang keenam, memilih perusahaan asuransi jiwa guna memperoleh pembayaran dana pensiun bulanan. Yang terakhir, mengalihkan kepesertaan ke DPLK lain serta memperoleh manfaat pensiun. Selanjutnya, terima kasih. Selain menyiapkan sejumlah pelanggan di area pasar, juga dilakukan sosialisasi